Harry Pras so jago. Abang saksi kan bang? Nih, tentara nih saksi. Saya nunggu di tempat sepi. Sendiri, saya sendiri kan? Jangan. Kalau memang punya nyali, nah sekarang udah tahu lah. Siapa yang punya nyali? Saya datang ke Kresek. Habib Smith datang ke Kresek. Menurut Kibin Habib Bahar ataupun Kibin secara umum. Karena memang para Habib ini ketika menjadi Kibin, ya semua Habib akan menjadi panutan dia dan harus dia bela. Ketika saya bahas Bahar Smith, orang-orang tersebut membela. Ketika saya bahas Habib Ba'agil, dia bela. Ketika saya bahas Habib Umar, Habib Jindan, Habib Novel, dan Habib-Habib yang lain, mereka membela. Intinya apa? Mereka satu tujuan, yaitu membela para Habib. Dan di sini Harry Pras ingin memberikan pernyataan secara tegas bahwa Harry Pras di sini bukan sok jago, tapi ingin menantang orang-orang yang sok jago seperti Bahar Smith. Jangan buat saya marah, jangan buat saya menggeruduk kalian, jangan membuat saya mengobrak-abrik markas kalian. Itu kan disampaikan Bahar Smith. Jadi jangan cari-cari masalah sama saya, jangan datang gilanya saya, ya. Habis acara ini saya datang serbu kalian punya pos di mana. Oh, jadi jangan coba-coba cari masalah dengan Bahar Smith. Kalau coba-coba, jangan salahkan Bahar Smith kalau dia jadi gila. Nggak perlu kalian duduk nonton, saya yang maju. Tonton, polisi nonton. Si paling jagoan, si paling jagoan. Dalam tubuh saya mengalir dalam Rasul. Diam! Ya, seperti itu katanya. Nah, di video itu Bahar Smith secara jelas sok jago. Tapi ketika Harry Pras ajak ketemu untuk pembuktian, mana sok jagonya tidak keluar. Mana sok jagonya itu? Komentar, ya. Kibin Habib itu komentar di video saya. Harry Pras merasa paling jago. Kibin dalam rangka membela penipu, mereka rela nipu. Ya, begitulah. Seperti yang saya sampaikan, penipu akan dibela para penipu. Kemarin Habib Rizik Syihab membela Bahar Smith. Apa kata Rizik Syihab? Kita buat Habib Bahar ceramah tentang masalah perkawinan. Apakah Habib Bahar punya ilmu atau tidak? Kita harus tepis, saudara. Katanya begitu. Tumen ya Habib Bahar disetel sama panitia. Takbir! Sengaja saya minta begitu. Selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah. Habib Bahar itu, cuma jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar, bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Jadi di sini saya tekankan bahwa Harry Pras bukan sok jago. Tapi Harry Pras memaparkan ke depan mata kalian agar kalian sadar. Wahai muhibbin, kalian dan saya sama. Saya orang Indonesia, kalian juga Indonesia. Tapi Habib-Habib yang kalian bela mati-matian, tapi mereka tidak rela mati demi kalian. Apa yang mereka lakukan? Nipu. Kalian ditipu. Dan kalian malah membela penipu dengan cara apa? Nipu pula. Kita ini, terkhusus saya, membuat video seperti ini karena sayang sama kalian. Agar kalian tidak selamanya dibodoh-bodohi oleh para habaib. Karena sudah terbukti di video-video saya bahas berbagai macam jenis Habib. Tipu dayanya, pembodohannya, kengibulannya. Tak sedikit teman-teman. Seperti apapun kalian Kibin, kalian tetap sedarah dengan kita. Sama-sama darah Indonesia. Jangan mau diperbudak. Yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut cium tangan dengan guru-guru yang dahulukan ya. Ketika engkau pulang dari Hadramut, semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Dan apakah itu hanya sekedar ucapan? Oh tidak. Diterapkan, dipraktekkan. Penjual agama!
Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau dikubuli, jangan mau ditipu-tipu oleh para habaib yang di Indonesia ini bertujuan untuk mengajarkan agar kalian taklid kepada mereka, agar kalian ikut apapun yang mereka ajarkan, sekalipun minta-minta di kuburan. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Dengan doktrin kuburan bisa kabulkan suatu hajat, apapun hajat kalian akan terkabul. Apapun masalah kalian datang ke kuburan kami, semuanya selesai. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama. Kuburan kami bisa selesaikan segala persoalan. Di kuburan kami 70 hajat kalian terkabul. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Ini semuanya tipu-tipu teman-teman. Kalian ditipu, kalian dibodohi, kalian dikibuli sama orang-orang penipu bersorban, berjubah, serba putih. Mereka berpakaian putih tapi hati mereka keruh teman-teman dengan tipu daya. Saya menyatakan ini di depan publik karena saya tidak punya rasa takut untuk menghadapi mereka baik secara hukum ataupun secara ilmiah. Kalau kita benar-benar mendengarkan sejarah atau membaca sejarah Nabi SAW serta para sahabat, tak ada satupun ajaran para sahabat ataupun Nabi SAW seperti yang dilakukan para habib-habib itu. Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu gendam gitu ya. Penjual agama. Maka di sini saya bukan sok jago, tapi saya memang menentang orang yang sok jago. Amalkan rotib al-atos 41 kali dan semua hajat kalian terkabul. Barang siapa yang membaca Ratib al-Atas 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata. Para habaib banyak mengajarkan ajaran aneh nyeleneh, mengajarkan amalan-amalan tidak ada tuntunannya. Ratib al-Atas dibaca 41 kali akan mengabulkan segala hajat, apapun hajat kalian terkabul. Makanya saya tantang kepada Hanif al-Atos. Ini Hanif al-Atos juga saya tantang untuk membuktikan baca Ratib al-Atos itu 41 kali, minta agar Harry Pras tobat dari Wahabi. Atau baca 41 kali, minta kepada Allah agar di Israel itu diturunkan meteor sebesar negaranya. Atau merdekakan Palestina. Atau minta semua orang ikut Habib semuanya. Tapi buktinya apa teman-teman? Hanya sekedar doktrin tipu-tipu daripada para habaib. Rizik Syihab kenapa saya juluki penipu? Sudah 3 kali dia terciduk nipu, ngaku-ngaku cucu si Pitung tanpa data, tanpa fakta. Ujuk-ujuk dia membuktikan data fakta, dia malah semrawut menyebutkan neneknya cucu si Pitung, anak si Pitung, dan ponakan si Pitung. Nenek saya namanya Zaudia. Nah ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Apa-apaan doktrin gibul, halu, dusta seperti ini masih saja dibela oleh para kibin. Kita itu sayang kepada kalian agar kalian stop jadi kibin Habib yang selalu ditipu-tipu. Jadi di sini kembali lagi pada pembahasan. Tantangan Harry Pras kepada Bahar Smith tidak akan pernah tutup sampai dia berani menghadapi Harry Pras secara langsung. Kalau masih takut, maka tantangan Harry Pras masih berlaku. Kan sudah saya berikan pernyataan tegas, kalau Harry Pras salah dan Bahar punya dalil mengenai apa yang saya anggap tipu-tipu itu, maka Harry Pras siap disanksi pidana mencemarkan nama baik Bahar, bahkan melakukan tindakan kejahatan kepada ulama. Agar apa? Agar Harry Pras dipenjara minimal. Atau kalau ingin Harry Pras mati, bunuh, silahkan. Kalau memang Harry Pras terbukti bersalah. Tapi kalau Bahar salah, ya, tidak punya dalil, tidak punya pembelaan apa-apa untuk membela ucapannya yang nipu orang itu, maka saya minta kepada Bahar dengan rendah hati, Bahar, minta maaflah kepada orang dan mengakulah bahwa Anda telah menipu orang selama ini. Membodohi orang dengan ceramah-ceramah yang sedemikian halu dan mengandung khurafat itu. Tapi kalau Anda tidak berani, maka selamanya tantangan saya akan berlaku. Dan saya akan kejar Anda meskipun lari ke lubang semut. Dicamkan itu.